Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waula Purwati, nomor stambuk F2020-01119, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi mata dan telinga. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Dan di sini saya hanya membahas indera penglihatan dan indera pendengaran. Anatomi mata. Fungsi mata yaitu menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus mengantarkan rangsangan. Kemudian mata terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Kemudian yang kedua adalah kornea. Fungsi utama kornea adalah membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Dalam proses melihat, cahaya masuk perlu dibiaskan oleh kornea menuju lensa mata, kemudian diteruskan ke retina. Kemudian yang ketiga, pupil. Pupil merupakan bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Fungsi pupil adalah untuk mengatur beberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, lensa. Lensa adalah bagian mata yang letaknya di belakang pupil, berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Yang kelima adalah iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke mata. Saat cahaya begitu terang, iris akan menutupi pupil. Yang keenam yaitu jasad siliari. Berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Yang ketujuh ada koroid, 8 retina, dan ke-9 yaitu saraf optik. Kemudian fungsi refraksi mata. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik diperkecil oleh sel-sel batang, dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina dan objek terlihat sesuai dengan hasilnya. Kemudian lanjut di fisiologi pendengaran atau telinga. Untuk membahas fisiologi pendengaran, kita harus mengetahui dulu bagaimana anatomi umum dari telinga. Di sini terlihat bahwa anatomi umum dari telinga itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga sampai membran timpani. Daun telinga terdiri dari tulang rawan, elastin, dan kulit. Liang telinga terbentuk huruf S dengan rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar, sedangkan 2/3 bagian dalam rangkanya terdiri dari tulang panjangnya kira-kira 2,5 cm. Pada sepertiga bagian luar kulit telinga terdapat banyak kelenjar serumen dan rambut kelenjar keringat terdapat pada seluruh liang telinga. Pada 2/3 bagian dalamnya hanya sedikit dijumpai kelenjar serumen. Kemudian bagian telinga tengah terbentuk kubus yang terdiri dari 2 membran timpani, yang membran fibrosa tipis yang berwarna kelabu mutiara, berbentuk bundar dan cekung bila dilihat dari arah tiang telinga, dan terlihat oblik terhadap sumbu liang telinga. Membran timpani dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian atas disebut pars flaccida, di mana lapisan luar merupakan lanjutan epitel kulit liang telinga,
sedangkan lapisan dalam dilapisi oleh sel kubus bersilia, dan pars tensa merupakan bagian yang tegang dan memiliki satu lapis lagi di tengah, yaitu lapisan yang terdiri dari serat kolagen dan sedikit serat elastin. Kemudian telinga bagian dalam terdiri dari koklea. Koklea atau biasa disebut organ rumah siput berfungsi mengambil getaran suara dan mengirimnya ke otak melalui saraf pendengaran. Ketika koklea rusak, suara tidak akan mampu mencapai saraf sehingga otak tidak dapat memproses sinyal tersebut sebagai suara. Ini adalah bagian dari telinga dalam, di mana telinga dalam ini dia terdiri ada dua pembangun, yaitu tulang dan membran ossa. Jadi ada yang kita namakan labirin osseus dan ada labirin membranosa. Labirin membranosa berada di dalam osseus. Labirin osseus atau biasa disebut juga labirin tulang adalah rongga berlubang di dalam telinga bagian dalam yang terdiri dari tulang yang dilapisi dengan periosteum, sedangkan membran labirin atau labirin membran membentang di dalam labirin tulang. Di antara labirin osseus dan labirin membranosa itu terdapat cairan yang disebut femilin, lalu di dalam membranosa itu terdapat cairan yang kita sebut dengan endolim. Perilim adalah cairan ekstraseluler yang terletak di koklea, tepatnya pada bagian skala timpani dan skala vestibuli. Komposisi ionik perilim seperti pada plasma dan cairan serap opsinal, kation terbanyak adalah natrium. Endolim atau cairan skalpa adalah cairan yang berada di dalam labirin telinga dalam. Kation utama yang berada di cairan ekstraseluler ini adalah kalium. Ion yang terdapat di dalam endolim lebih banyak dari perilim. Perilim dan endolim memiliki komposisi ionik yang unik yang sesuai untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur rangsangan elektrokimiawi dari sel-sel rambut di indera pendengaran. Penampang melintang koklea terdiri dari 3 bagian, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Bagian dasar dari skala vestibuli berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui jendela berselaput yang disebut tingkap oval, sedangkan skala timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bulat.